Dulu, ketika kamu hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, tentunya kamu akan mencari tahu terlebih dahulu tentang sekolah mana yang akan kamu tuju. Kamu pun akan mengumpulkan berbagai informasi, baik melalui internet maupun masyarakat, tentang SMA mana saja yang menjadi sekolah favorit di daerah kamu. Kamu pun akan mencari tahu berapa biaya pendidikannya, berapa nilai terendah yang diterima di sekolah tersebut, apakah fasilitasnya lengkap ataukah tidak. Bahkan, karena kamu terlalu penasaran terhadap sekolah tersebut, kamu pun akhirnya mendatangi sekolah tersebut secara langsung untuk mengetahui bagaimana gambaran dari sekolah tersebut. Kamu sadar nggak bahwa kamu telah melakukan yang namanya penelitian sosial? Dalam kehidupan masyarakat, tentunya kita akan sering menjumpai berbagai fenomena-fenomena sosial ataupun masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Seperti misalnya tawuran pelajar, korupsi, bencana alam, kemiskinan, bahkan seperti masalah yang sedang kita hadapi saat ini, yakni masalah COVID-19. Nah, munculnya fenomena-fenomena sosial ataupun masalah-masalah sosial tersebut tentunya melahirkan rasa ingin tahu yang besar dalam diri setiap individu ataupun masyarakat tentang seperti apa fenomena-fenomena sosial ataupun masalah-masalah sosial yang terjadi tersebut. Apa sih penyebabnya? Kenapa fenomena sosial tersebut bisa terjadi? Kenapa masalah sosial tersebut bisa terjadi? Nah, adanya rasa ingin tahu tersebut tentunya membuat manusia melakukan yang namanya penyelidikan yang bertujuan untuk membuktikan rasa keingintahuannya, membuktikan dugaan ataupun pendapatnya terhadap suatu hal benarkah ataukah salah. Nah, dalam hal penyelidikan tersebut tentunya kita mengenalnya dengan istilah penelitian sosial. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang penelitian sosial. Adapun pada materi ini, kita akan membahas 3 topik, yakni pengertian penelitian sosial, tujuan penelitian sosial, dan manfaat penelitian sosial. Baiklah, kita langsung masuk yang pertama, pengertian penelitian sosial. Ketika mendengar kata penelitian, mungkin masih ada di antara kita yang langsung membayangkan laboratorium, di mana di dalam laboratorium tersebut kita seakan-akan sedang melakukan kegiatan-kegiatan mencampur berbagai zat. Kemudian kita pun akan mengamati apa yang akan terjadi. Dan seolah-olah yang namanya penelitian hanya dilakukan oleh orang-orang ataupun para ahli di laboratorium. Padahal sebenarnya tidak. Semua orang tentunya dapat melakukan penelitian dalam berbagai bidang ilmu sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Nah, adapun kata penelitian sendiri berasal dari bahasa Prancis kuno, yakni recherche, yang artinya menyelidiki sepenuhnya. Maksudnya adalah yang namanya penelitian akan melakukan penyelidikan secara sistematis terhadap suatu hal dengan menggunakan berbagai metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan tentang pengertian dari penelitian. Yang pertama adalah pendapat dari Marzuki. Menurut Marzuki, penelitian artinya usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta mengenai suatu masalah. Nah, ini tentunya sudah jelas bukan? Ketika kita hendak melakukan penelitian terhadap suatu hal, tentunya kita akan mengumpulkan informasi terlebih dahulu, kemudian kita mencari tahu informasi tersebut benar adanya ataukah tidak. Kemudian kita akan menganalisis faktanya, benarkah ataukah tidak,
sesuai dengan hasil penelitian yang telah kita peroleh. Kalau tidak benar, apa yang harus kita lakukan? Dan kalaupun benar, bagaimana solusinya? Sekarang yang kedua adalah pendapat dari Sutrisno Hadi. Nah, menurut Sutrisno Hadi, penelitian artinya usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran sebuah pengetahuan. Nah, ini tentunya sudah jelas bukan? Ketika kita melakukan suatu penelitian, tentunya kita ingin menemukan fakta ataupun kebenaran terhadap apa yang kita teliti. Setelah kita menemukan fakta tersebut, kita akan mengembangkannya lebih dalam lagi, yakni dengan menggunakan sumber-sumber ataupun referensi-referensi yang ada. Setelah itu, kita akan menguji kebenaran dari apa yang kita teliti tersebut, dan hal tersebut tentunya bertujuan untuk menghilangkan setiap ataupun segala keraguan yang ada dalam diri setiap individu ataupun masyarakat terhadap permasalahan yang diteliti. Jadi, dari beberapa pengertian, menurut pendapat para ahli tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa penelitian sosial artinya usaha untuk mendapatkan kebenaran terhadap suatu permasalahan, yakni dengan menggunakan berbagai metode tertentu untuk kemudian dikembangkan dan ditemukan solusinya oleh masyarakat. Nah, apakah kalian sudah mengerti tentang apa itu penelitian sosial? Oke, bagus sekali. Nah, untuk lebih jelasnya, contohnya seperti ini. Kamu melakukan penelitian tentang pekerjaan sebagai seorang PSK. Nah, tujuan kamu melakukan penelitian tersebut tentunya ingin mendapatkan fakta ataupun kebenaran tentang apa yang menjadi latar belakang sehingga seseorang mau bekerja sebagai seorang PSK. Dalam hal tersebut, kamu pun menggunakan berbagai metode tertentu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya, kamu mendatangi PSK tersebut, kemudian mewawancarainya untuk memperoleh data ataupun fakta. Sedangkan secara tidak langsung artinya, kamu mencari tahu segala informasi tentang pekerjaan sebagai seorang PSK melalui internet ataupun melalui buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, setelah itu, kamu tentunya akan mengembangkan lebih dalam lagi hasil penelitian kamu agar nantinya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dengan demikian, baik kamu ataupun masyarakat nantinya akan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan pekerjaan sebagai seorang PSK. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan penelitian sosial. Sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu tujuan penelitian. Nah, adapun tujuan diadakannya suatu penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban terhadap rumusan masalah yang akan diteliti. Nah, yang dimaksud rumusan masalah di sini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang akan diteliti. Nah, contohnya adalah permasalahan tentang PSK, di mana rumusan masalahnya adalah apa saja penyebab seseorang bekerja sebagai PSK. Nah, dalam hal ini, yang menjadi tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui penyebab seseorang bekerja sebagai PSK. Sekarang kita masuk materi yang ketiga adalah manfaat penelitian. Dalam hal ini, manfaat penelitian terdiri atas dua. Yang pertama, secara teoritis, dan yang kedua, secara praktis. Yang dikatakan manfaat secara teoritis adalah adanya penelitian berguna untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan bagi si peneliti maupun bagi masyarakat. Sedangkan manfaatnya secara praktis adalah adanya penelitian berguna untuk memberikan masukan dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya. Contohnya adalah masalah PSK, di mana kalau tadi tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui penyebab seseorang bekerja sebagai PSK, maka adapun yang menjadi manfaat penelitiannya, yang pertama, kalau secara teoritis adalah
untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan peneliti dan juga masyarakat tentang penyebab seseorang bekerja sebagai PSK. Sedangkan yang kedua, kalau manfaat secara praktis adalah untuk memberikan masukan dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti penyebab seseorang bekerja sebagai PSK. Nah, baiklah, itu saja materi kita untuk hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami apa yang telah Ibu jelaskan. Dan sampai jumpa pada materi yang selanjutnya.